InsyaAllah dalam kesempatan yang singkat ini kita masuk ke hadis nomor 18. Hadis nomor 18 ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh sahabat, termasuk sahabat yang masyhur, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Kita bacakan hadisnya. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Bapak Ibu, hadis ini dari Abu Dzar. Abu Dzar as-sabiqun al-awwalun. Abu Dzar yang berasal dari suku Ghifar. Maka beliau disebut Abu Dzar al-Ghifari. Jadi Al-Ghifari nisbah kepada suku Ghifar. An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah, nisbah kepada sebuah kampung bernama Nawa. Syekh Khatib Al-Minangkabawi nisbah kepada kampung bernama Minangkabau. Ada nama lagi Syekh Al-Bantani, Jawi, Sundawi, itu nisbah saja. Dan kita tekankan lagi bahwasanya itu tidak sunnah menisbah-nisbahkan seperti itu. Bukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu budaya orang Arab. Nah, sama dengan kita Caniago, Piliang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya Jundub, nama ayahnya Junadah, maka dikenal dengan nama Jundub bin Junadah. Beliau punya kakak, punya abang. Ada yang mengatakan nama abangnya ini Unais, ada yang mengatakan nama abangnya Anis bin Junadah. Kemudian apa kata Jundub bin Junadah? Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada Unais? Saya mendengar ada agama baru di Mekah. Saya mendengar ada nabi terakhir yang diutus di Mekah. Coba abang cek dululah. Akhirnya Unais pergi ke Mekah. Lalu kemudian setelah pulang, Abu Dzar bertanya, excitednya Abu Dzar ingin tahu apa berita, apa kabar tentang agama baru tersebut, nabi baru tersebut. Lalu Unais mengatakan, beliau disebut sebagai penyihir oleh orang-orang sekitarnya. Beliau membawa kitab namanya ini dan itu. Tapi Abu Dzar tidak puas. Kurang informasinya. Biarlah hamba senang ke situ. Lalu Abu Dzar bersiap untuk pergi ke Mekah. Tapi Abu Dzar sembunyi-sembunyi. Dan Abu Dzar tidak pernah menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan seorang bernama Muhammad bin Abdullah. Karena Abu Dzar mendengar kabar dari Unais, Muhammad bin Abdullah ini dituduh penyihir, dituduh pembohong. Maka khawatir kalau dikatakan saya mau bertemu dengan Muhammad, nanti dilarang, dihalang-halangi untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Dzar diam-diam berada di Ka'bah melihat manalah yang Muhammad, mana yang Muhammad. Lalu Ali bin Abi Thalib memperhatikan, kayaknya ini orang asing, datang dari suku lain. Lalu Abu Thalib menanyakan, kamu dari mana? Kenapa terlihat seperti mengendap-endap? Akhirnya Abu Dzar mengatakan, kalau aku ceritakan keinginanku, kamu janji jangan ceritakan ke orang lain. Kata Ali bin Abi Thalib, okey. Lalu kata Abu Dzar, saya ingin bertemu dengan Nabi terakhir, Nabi yang membawa agama baru. Kata Ali, ikut mana? Ayo. Akhirnya ditunjukkan, karena waktu itu Ali tinggal bersama Rasulullah di rumah ibunda Khadijah. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika Rasulullah sudah menikah dengan ibunda Khadijah, punya rumah sendiri, punya kekayaan. Kata Rasulullah kepada pamannya, yaitu Al-Abbas, paman Rasulullah Al-Abbas, wahai paman, kita adopsilah anak-anak paman yang satu lagi, Abu Talib, karena Abu Talib ni anaknya banyak tapi miskin. Ayo, kata Al-Abbas. Maka Rasulullah mengambil Ali untuk ditinggal bersama beliau di rumah ibunda Khadijah. Lalu Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abu Talib untuk tinggal bersama beliau. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kuat kekeluargaan di antara mereka. Jadi kalau nampak anak saudaranya, ni Abu Talib walaupun miskin tapi acok baragiah. Itu loh hebatnya. Tak mau minta-minta. Datang orang menawarkan, baru dia, boleh, bawalah anak ambo. Tinggal saya Aqil untuk ambo. Aqil nama Aqil bin Abi Talib. Itu jangan bawa. Yang lain bawalah, terserahlah memang akan dibawa. Rasulullah bawa Ali bin Abi Talib, Al-Abbas membawa Ja'far bin Abi Talib. Lalu kata Ali kepada Abu Dzar, ayolah, ambo tunjukan ambo tu di rumah beliau.
Lalu datanglah dan ditunjukkan Islam begini-begini, diajarkan Al-Quran. Akhirnya Abu Dzar bersyahadat. Jadi beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama masuk Islam, generasi-generasi awal yang masuk Islam, yang memiliki keutamaan dan fadilah yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang belum banyak menyaksikan mukjizat tapi hati mereka masih hanif, masih lurus, sehingga ketika dakwah datang, ketika datang hidayah, mudah untuk masuk. Mereka belum melihat mukjizat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, sahabat itu ada level-levelnya. Ya, ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama masuk Islam. Kemudian ada lagi orang-orang yang masuk Islam sebelum hijrah, ada lagi orang-orang yang masuk Islam setelah hijrah, ada lagi orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Nah, sebagian ulama mengatakan level sahabat yang paling ringan atau yang paling bawah itu adalah yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Lah banyak orang masuk Islam, sudah menang umat Islam, sudah berhasil merebut kota Mekah lagi tanpa ada peperangan, barulah mereka masuk Islam. Maka itu disebutkan oleh para ulama, ini sahabat yang rendah levelnya, level yang paling ringan, tapi tetap mereka sahabat dan tetap mendapatkan fadilah sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islam belajar Al-Quran, ini Abu Dzar sudah dibilang oleh Rasulullah, sembunyikan dulu keislamanmu. Bukan karena Islam ini salah, tapi karena belum aman untuk dirimu. Ini orang Quraisy mengancam untuk membunuh, memukul dan seterusnya. Tapi Abu Dzar karena semangat keislaman, dan Abu Dzar ini berasal dari suku Ghifar tadi yang kita sampaikan. Ini suku penjahat. Suku yang terkenal sebagai qat'ut tariq, tukang begal, rampok di jalan. Suku Ghifar. Nah, jadi kalau lah tagih nama anak Al-Ghifari tidak masalah, tapi kalau alun tidak usah tagih. Tapi kalau maksudnya ini Abu Dzar tidak masalah juga. Tapi kalau ancak lo Ghifari itu Ustaz, oh ternyata dulu suku Ghifar ini tukang rampok di jalan, qutta'ut turuq, ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena ada keberanian dalam diri Abu Dzar, akhirnya dia panjat itu Ka'bah. Manjiknya kata Ka'bah, nyo ucapkanlah, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Padahal para sahabat sembunyi-sembunyi. Iku Abu Dzar naiknya ke Ka'bah, nyumumkan itu. Nyo tagaknya di sisi kanan, asyhadu an la ilaha illallah, tagaknya di sisi kiri, asyhadu an la. Pas turun dikeroyok dia orang. Dikeroyok. Lalu sedang terjadi pengeroyokan itu, datang orang Quraisy yang lain mengatakan kepada yang sedang mengeroyok, "Hei, itu dari suku Ghifar tuh. Jangan keroyoknya. Kalian ada rihlat tasyita wa saif, ada perjalanan dagang. Kalian melewati suku Ghifar, beko balas dendam orang tua, habis dagang awak dirampok." Barulah orang tu berhenti mengeroyok Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Dzar diselamatkan, diobati dan diperingatkan untuk tidak berbuat begitu lagi. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Abu Dzar Al-Ghifari dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau adalah orang yang lemah. Maksudnya lemah adalah tidak kuat menjadi pemimpin. Maka Abu Dzar tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi gubernur di waktu yang lama. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari di masa-masa kekhalifahan Abu Bakar tidak menjadi gubernur, di masa kekhalifahan Umar, di masa kekhalifahan Uthman beliau pernah menjadi gubernur, tapi hanya sebentar saja. Ya, hanya sebentar saja, dan beliau dianggap, ya, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang lemah, artinya tidak layak menjadi pemimpin, tidak pas menjadi pemimpin jika ada yang lain. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abu Dzar terkenal sebagai sahabat yang zuhud. Bahkan ada sahabat lain tabi'in juga yang datang ke rumah beliau, tidak ada satupun peralatan rumah tangga, tidak ada satupun perabotan rumah tangga, tidak ada satupun kemewahan rumah. Yang ada hanya rumah kosong saja, alat masak, lalu kebutuhan-kebutuhan inti saja, tidak ada yang lain-lainnya. Lalu ketika ditanya oleh murid-muridnya, ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, para tabi'in, kenapa semua ini? Kenapa tidak ada ya setidaknya karpet atau apa? Karena kata Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya rumah kita yang sebenarnya ada di surga. Sesungguhnya rumah kita yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah di surga. Jadi untuk apa bermewah-mewahan di tempat yang pura-pura ini? Kan dunia kau pura-pura saja. Semu. Untuk apa bermewah-mewahan di tempat yang semu ini? Nah, itu zuhud. Jadi zuhud itu Bapak Ibu dimuliakan Allah,
mampu kita untuk mencari dunia, tapi tidak kita berlebihan, biasa-biasa saja, standar saja. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, zuhud tidak berarti miskin, zuhud tidak berarti compang-camping. Bah kok itu saya pakaian ustaz tu, ambu zuhud bu, enggak. Bah kok rambut ustaz tak disikek, ambu zuhud, enggak. Itu beda. Painya diundang di Pak Gubernur, pai ke istana gubernur, pakai sendal swallow saja, pakai sendal capal ya, swallow, sendal jepit. Ditanya dia gubernur, apa kok sendal itu tak pakai? Oh zuhud kok gubernur, ada. Nyo ada tampeknya, ada porsinya. Kalau seandainya kita mampu membeli yang seperti ini dan kita butuh itu, beli saja. Bukan berarti orang yang pakai Alphard itu tidak zuhud, mungkin dia butuh itu, silahkan. Tapi ketika lah punya iko, mencaliak juga ke yang lain deh. Kalau ambo punya itu yang tak zuhud tu. Tidak qanaah, tidak merasa cukup. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini Abu Dzar Al-Ghifari.